Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 19 November ya. Bitcoin lagi hancur harganya. Dihitung dari yang tertinggi sudah turun 29%. Jadi ini sudah masuk kategori bearish dan sepertinya belum ada tanda-tanda untuk kembali. Terus buat yang nyangkut di atas, apa benefitnya ketika harga masih terus turun atau sideways di angka 90.000 atau 80.000? Buat yang beli di 120, 110, 115, apa jaminannya? Apa uang tunggunya? Apa benefitnya? Ini yang saya masih belum temukan di Bitcoin. Jadi mirip-mirip sebenarnya seperti investasi di saham-saham yang tidak bagi dividen. Murni mengharapkan dari kenaikan capital gain. Lah, ini salah satu yang saya kurang suka dari Bitcoin. Makanya sampai hari ini pun tidak tertarik atau belum tertarik mengoleksi Bitcoin. Walaupun secara tesis dan algoritma yang ditawarkan cukup menarik ya di Bitcoin. Menurut saya sih cukup menarik. Terus selain Bitcoin, untuk informasi yang lain ada emas. Emas sempat kemarin di berapa nih? 4.300, habis itu turun ke 3.900, terus naik lagi, terus turun lagi, terus hari ini naik sedikit lagi di 4.100. Nah, khusus untuk investasi emas, kalau saya secara pribadi ada ya, sebagian ada, kecil sedikit-sedikit ada. Nyobain di rekening emas, lagi nyoba juga ya di BSI. Kan ada tuh beli emas pakai rekeningnya rekening emas. Jadi tabungannya itu berbentuknya gram ya, sekian gram. Itu bisa dikonversikan ke emas fisik. Pakai Bion, pakai aplikasinya BSI, Bank Syariah Indonesia, ada fasilitas itu di sana. Terus apa yang seharusnya kita lakukan kalau mengalami seperti Bitcoin ini? Ya, yang tiba-tiba turun drastis, crash sampai bawah. Ya nggak ada apa-apa. Pilihannya cuma cut loss atau nunggu. Nah, kita nggak tahu nunggunya sampai kapan dan apa yang ditunggu, kita juga nggak ngerti ya. Karena yang ditunggu pasti adalah orang lain supaya membeli itu, sehingga harganya bisa naik lagi. Tapi ya banyak yang bilang juga bahwa penurunan ini tuh nggak signifikan. Kenapa? Karena ini baru sekitar berapa nih? 28%. Pernah kok turun juga di periode sebelumnya 32%, baru naik lagi. Ya, memang itu tesis-tesisnya yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Bahkan dari 2001 sampai 2022 ya turunnya, dropnya jauh banget nih. Sampai 75% kan. Jadi ada yang menganggap ini, sebagian orang menganggap ini oke, nggak masalah gitu. Tunggu aja di 80 ribuan, 90 ribuan untuk cicil-cicil kalau ternyata kondisinya bisa sideways atau bisa ditahan. Tidak ada yang keluar lagi dari Bitcoin katanya. Ya monggo-monggo saja. Nah, saya nggak akan lebih lanjut untuk bahas Bitcoin, tapi prinsipnya kenapa saya bahas adalah ketika kita mengharapkan capital gain selalu ada dua sisi. Karena capital gain itu hanya naik dan turun. Ketika naik kita berharapnya atau berasumsinya untuk untung dari situ, atau artinya ngambil dari apa yang dibeli oleh orang lain. Kemudian kalau turun ya tidak ada uang tunggu di sana gitu. Nah, saya akan bahas hari ini ada dua saham yang kuartal 3-nya belum kita evaluasi dan menurut saya cukup menarik, yaitu ada RALS dan juga TPMA. Keduanya ini bergerak di bidang yang sangat berbeda, karena Ramayana atau RALS itu di retail, tapi TPMA itu adalah di usaha atau perusahaan yang fokusnya ke jasa pelayaran ya, penyewaan kapal. Langsung ke laporan keuangannya. Pertama dari TPMA, kas setara kas memang turun ya menjadi 11 juta dolar yang awalnya 18 juta dolar, sehingga jumlah aset lancarnya pun dari 45 ke 40. Turun 5 juta dolar, hampir sekitar 10% lebih ya. Tapi jumlah aset tidak lancarnya naik nih, karena terkonversi sepertinya di aset tetap bersih yang awalnya 163 ke 191 juta dolar, sehingga total jumlah asetnya justru malah naik ya dari 247 ke 270. Ini bagus ya, perusahaan seperti ini bagus. Walaupun kasnya atau aset lancarnya turun, tapi kalau aset tetapnya naik kan ada switching di sana, karena aset tetap itu biasanya yang menghasilkan. Terus liabilitas dari 26 ke 36
karena ya memang tadi ada perubahan di asetnya sehingga kemungkinan dia beli aset. Jadi ini ada utang lain-lain nih sebesar 3 juta dolar ke pihak berelasi. Liabilitas aman harusnya, ekuitas juga oke, aman, mana naik. Nah ini pendapatan. Nah, pendapatan agak turun sedikit karena memang batubara juga turun. Dia turun ya mungkin karena orderan dari customer turun. Terus beban langsung malah naik dibandingkan tahun sebelumnya sehingga laba brutonya ikutan turun. Laba selanjutnya dihitung sampai di laba per saham itu turun juga 0,0058 ke 0,0040 dolar per lembar saham. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 30 September 2024 itu 69 juta dolar, 30 September 2025 73 juta dolar. Naik dan itu bagus. Penerimaan kas dari pelanggan turun sedikit ya. Ya memang karena turun. Itu untuk TPMA. Kesimpulannya lumayan oke. Ya menurut saya oke ya. Oke banget lah. Terus untuk Ramayana. Aset kas turun dari 1T ke 800 miliar, 880. Total aset lancarnya pun juga turun. Terus aset tidak lancar naik sehingga total asetnya turun sedikit. Liabilitas turun, ini bagus karena beban-beban bisa dikurangin. Ekuitas aman, total liabilitas dan ekuitas aman ya, turun. Penjualan, nah penjualan ini turun ya 1,5 T ke 1,3 T. Triliun ya. Mantap jualan baju ini kan. Sehingga total pendapatan itu pendapatan barang beli putus ya. Tapi kalau konsinyasi juga turun jadi dari 2,1 ke 1,8. Sehingga laba brutonya, ini beban pokok penjualannya bagus nih, bisa diturunkan juga lumayan bagus sehingga laba brutonya masih 1T. Ini bisa mempertahankan di 1T, itu menarik ya. Laba usaha malah naik justru 229 miliar sehingga laba tahun berjalannya naik dan laba yang diatribusikan atau yang dikonversikan ke saham per lembarnya itu jadi Rp46 per lembar. Dari awalnya 42. Berarti ini naik ini untuk Ramayana. Bagus ya. Terus saldo laba. Ini biasanya berkaitan dengan dividen ya. 38 ke 37. So-so. Turun tapi tidak terlalu gede. Artinya rasio atau potensi pembayaran dividennya kalau dilihat dari saldo laba yang ada cukup menarik. Cuma ya harus mempertimbangkan kas kan. Kasnya tadi agak turun sedikit. Tapi in prinsip harusnya masih oke. Terus penerimaan kas dari penjualan ini juga turun ya. Omsetnya memang turun jadi ya ikutan turun. Artinya ini darahnya itu alirannya melambat untuk RALS. Bagaimana dia di screener? Nah kita lihat hari ini harga untuk TPMA 580 naik 0,9%. Grafiknya sideways. Sidewaysnya udah lumayan banyak lama ini. Dari bulan 23 Juni ya. Juni sampai sekarang. 104 bar. Berarti 100 hari. Berapa tuh? 5 bulan kah? Yes, 5 bulan. Sideways terus. Ya, buat dividen investor menarik untuk dicicil ya. Sideways begini. Saham siput lemot-lemot ya. Terus RALS kondisinya udah naik kemarin ya. Di kapan ini? 23 Oktober. Naik, kemudian konsolidasi, sekarang masih konsolidasi, naik sedikit lagi, terus konsolidasi, ini rata-rata. Nah dengan kondisi seperti itu, harga wajarnya berapa? Kalau TPMA itu 678, RALS sekitar 496, jadi masih ada margin of safety 17% sampai 13% untuk RALS. Sama-sama bagi dividen setahun itu sekali, bulan Juni biasanya. Nah dengan EPS bulan ini kuartal 3 kemungkinan dia bagi dividen itu 10-an%. Sampai berapa? Sampai sekitar 12%, karena EPS yang di input ini baru 86 untuk TPMA. Sedangkan ada batas atasnya juga di 102 kan, 54 ke 56. Jadi dari kondisi itu range ini itu termasuk menarik. Nah dari range yang menarik ini, bagaimana kalau kita lihat 2023 dan 2024? Nah, historicalnya juga menarik sekali. Mereka konsisten bagi dividen. Dan kalau kita simulasikan gimana? Dengan skema dividen for living. Tentunya dengan range sekitar 10,5 sampai 12,4 ya. Kalau 10,5
Dengan nyicil 2 jutaan per bulan selama 25 tahun, ya 2 juta naik 20% tiap 5 tahun ya. Terus modal awalnya 50 juta. Itu di tahun ke-25 kita akan mendapatkan dividen dari perusahaan yang tadi kita hitung atau review itu sekitar 32 juta per bulan. Jadi ini adalah imbal hasil dividennya, yang warna hijau, biru adalah cicilannya kita di saham. Skemanya apakah kayak gini terus kita pegangnya satu saham terus? Enggak ya. Ini simulasi saja. Simulasi bahwa dengan 10,5 ya. Kenapa kita perlu simulasikan ini? Contoh, kita pegang RALS, angkanya 438. Ternyata dia bagi dividen sama persis seperti estimasi kita di 45. Tapi setelah kita pegang itu harganya di sini nih ya, itu ternyata harganya turun ke sini misalnya. Kan udah minus tuh, minus 11% tuh. Nah, caranya ini ya, kita tidak cut loss. Kenapa? Karena pembelian kita di 438 itu masih worth it, masih layak. Karena potensi dividennya masih setara dengan 10%. Malah justru kalau dia turun, harusnya bisa kita average down pelan-pelan. Karena target kita kan 10% aja cukup. Itulah mekanismenya. Sehingga kalau yang nyangkut-nyangkut berharapnya dari dividen. Tapi dividen yang kita pilih sesuai dengan target. Itu yang nyangkut-nyangkut. Yang nggak nyangkut, ya terserah. Mau tetap nunggu dividen, mau pakai capital gain, itu semua tergantung style kita masing-masing. Jadi enakin aja bang, happy aja kita investasi itu, tenang, happy, tahu apa yang dibeli, tahu apa yang dilakukan, jadi tidak FOMO, tidak ikut-ikutan dan gak deg-degan ya. Mikir sana, mikir sini, uang tetap dingin, hati tetap dingin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.